Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Waalaikumsalam. Wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa azka salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibbah, abang ayu keluarga semua yang kami muliakan. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kita kenikmatan yang besar berupa kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Adalah nikmat yang besar kita bisa duduk bersama. Kalau kata Nabi itu salah satu taman surga yang ada di atas muka bumi, ya, Raudhah min Riyadil Jannah. Majelis ilmu itu adalah taman surga yang ada di atas muka bumi ini, di mana di majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Di majelis ilmu ini para malaikat menaungi kita, memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita, ya. Alhamdulillah. Ini makin besar lapangannya, makin apa? Suara harus makin kuat nampaknya nih. Golongan itu ada kelas IC sama Hari ini mari pekan lalu kita sudah selesai di surat Al-Buruj. Izin hari ini kita keluar sebentar saja, maksud saya tidak membahas juz amma. Saya ingin mengajak kita mengambil pelajaran dari ayat Allah tentang Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada di suasana Maulid Nabi, ya. Kita masih ada di suasana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam yang ke-15, ya Bu, ya. Ya, bulan masih penuh malam ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat siapa? Buat orang-orang yang nanti dia ingin kembali kepada Allah, bertemu dengan hari akhir dalam keadaan yang baik. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat ini sebentar ya. Bapak Ibu semua, Bang Ayu semua ya. Agar karena ini ayat yang insya Allah selalu ketemu kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad. Ini dalam surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ini penggalan pertama ya dari ayat ini. Kata Allah, kita tadabbur sebentar ya ayat ini ya, agar maknanya hadir buat kita. Apa maksud Allah? Selama ini kan kita hanya memahami laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik gitu kan. Nah, kalau kita lihat susunan katanya ini, yang pertama Allah mulai dengan kata laqad ya. Laqad ini seperti yang sudah sama-sama kita pahami, dia gabungan dua kata. Qadnya saja ini artinya sungguh ya. Kata qad ini artinya sungguh ya. Lam ini namanya lam taukid, lam penegas ya. Lamnya ini ya. Lam ini huruf lam penegas, lam taukid bahasa Arabnya. Ya, lam penegas, lam penguat, lam penyungguh. Jadi makna laqad itu di sini sudah pakai sungguh lalu dikuatkan lagi. Itu bahasa Arab hebatnya gitu ya. Kalau kita sungguh gitu, itu sudah kuat. Tapi di bahasa Arab ada yang 2 kali lipat dari kata sungguh itu. Ya, jadi sungguh macam mana tuh bahasa kita tuh? Sungguh nian, sungguh benar-benar gitu. Iya. Ya. Amat ya. Jadi kalau boleh kata laqad ini maka dia maknanya itu jadi sungguh benar-benar gitu. Sungguh amat sangat. Sungguh amat sangat ya. Sungguh benar-benar gitu ya. Karena lakum sungguh lakum itu bagi kamu ya. Kalau di sini kan kana bermakna laqad kana lakum sungguh pada sungguh telah ada lakum ini untukmu ya. Ya. Kamu kum la itu bagi kum itu kalian kamu ya. Fi pada Rasulullah ini Nabi utusan Allah uswatun hasanah ya. Sekarang kita tengok yuk. Uswatun hasanah. Nih. Susunan katanya nih ya. Uswatun ini artinya contoh teladan. Dalam bahasa Arab contoh teladan itu ada 2. Nah, ini biar enak apa? Biar bisa kita membedakan ya. Dalam bahasa Arab teladan itu ada 2. Satu uswah nih ya. Uswatun ini uswah ya. Satu lagi namanya qudwah. Ini dua-duanya artinya contoh teladan. Ya.
Cuma nih tengok, kalau uswatun ini orang yang diikuti dan ditaati karena cinta. Ya. Orang yang ini teladan, dia diteladani itu karena kita cinta pada dia. Kalau kedua ini orang yang diteladani karena dia orang yang kita pemimpin, ya, karena dia pimpinan kita, karena dia kita hormati, ya. Tapi belum tentu karena cinta, gitu ya. Lalu ini kalau dikasih pembanding begini baru nampak kita apa maksud uswah itu ya. Jadi yang pertama uswatun itu sesuatu yang diteladani. Maksud teladan itu diikuti, ditaati karena cinta, bukan karena takut, bukan karena dia pemimpin gitu, bukan karena dia bos gitu. Kalau kita mengikuti seseorang karena dia bos, karena dia pemimpin, karena dia orang yang nanti kalau dak kita ikuti kata-katanya bahaya gitu, nah, itu kedua namanya, ya. Tapi kalau uswah, nah, dia diikuti, dia ditaati karena kita cinta pada dia. Lalu yang kedua, kalau uswah ini dalam segala bidang. Contoh teladannya dalam segala bidang. Kalau qudwah ini dalam satu bidang. Ya. Lalu yang berikutnya teladan karena cinta, dia diikuti karena cinta. Lalu dalam banyak hal, kalau ini karena dia pimpinan, orang yang kita hormati. Kalau ini hanya karena satu bidang. Oke. Nah, dalam kamus dikatakan penjelasan berikutnya, apa itu uswah? Di sini dikatakan kalau uswah dia lebih ke personal. Ya, lebih ke personal. Kalau qudwah dia bisa personal, bisa kelompok gitu. Ya. Nah, sudah. Sekarang mari kita lihat. Terus ini menunjukkan banyak ya. Uswah. Jadi ketika Allah mengatakan sungguh bagi kamu pada diri Nabi terdapat uswatun, artinya terdapat suri tauladan dalam segala hal. Kalau pakai kata qudwah, qiyada, qudwah, qaid, itu tidak diikuti ya, dia teladan dalam satu hal, tidak dalam segala urusan. Oke. Jadi ini maksud kata-kata dia ini teladan, tapi teladannya dalam segala bidang. Dia diteladani karena cinta. Ya. Oke. Hasanatun artinya yang hasanah. Apa hasanah? Baik. Ya. Suri tauladan yang baik. Nah, sudah. Ya. Nah, yang berikutnya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Kalau ini kan nama Rasulnya dikedepankan, teladannya di belakang. Ini maksudnya adalah agar kita tahu bahwa pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad, bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW itu memang bagus nianlah gitu. Ya, maaf, mari kita lihat satu ya, contoh surat Al-Mumtahanah. Di juz berapa Al-Mumtahanah? Sebelum juz berapa Mi? 28 ya, Al-Hasr itu ya. Jadi dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak, abang, ayo semua, dalam Al-Quran, Nabi yang disebut sebagai uswah ini, Nabi yang disebut sebagai uswah dalam Al-Quran cuma 2. Ya,
Hanya ada 2 nabi yang Allah bilang dia itu uswatun hasanah. Jumlah nabi kan 120, jumlah nabi 124.000. Dari 124.000 ini 315-nya ada dia jadi rasul. Gini kan ya? Tidak semua nabi menjadi rasul, hanya 315 dari 124.000 manusia yang pernah Allah beri wahyu sepanjang kehidupan di bumi ini. Nah, yang diberi wahyu dan diberi tugas menyampaikan wahyu itu kepada orang lain hanya 315. Dari 315 itu, rasul yang wajib kita ketahui hanya 20. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Kenapa 25? Kenapa 25? Bang, apa bang 25 cuma? Ini dari kecil kita. Berapa? Waktu kecil kita tahunya Nabi dan Rasul tuh selawe itu lah ya. Sekarang pertanyaan, kenapa yang wajib diketahui hanya 25, hanya 25? Karena yang disebut Allah namanya dalam Al-Quran cuma 25. Maka yang kita tahu cuma 25. Karena yang disebut Allah namanya dalam Al-Quran hanya 25. Artinya yang 25 orang ini Rasul pilihan dari 315 itu. Ya. Dari 315 ini, oke, ada 5 yang istimewa. Namanya ada yang ulul azmi nih. Ulul azmi, pemilik tekad yang sangat kuat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dari 5 itu, ya, yang Allah sebut sebagai uswatun hasanah cuman dua. Ya, yang Allah sebut ada 2 lagi yang pilihan istimewa karena dia disebut sebagai uswatun hasanah. Ya, siapa yang 2 ini? 1 Nabi Muhammad, 1 Nabi Ibrahim. Sudah, oke? Nah, sekarang kita tengok mari kita buat perbandingan nih ya, tengok macam mana Allah membandingkan. Kalau dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu bunyinya gini. Qad bunyinya gini ya. Qad kanat lakum Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Nih, baru fi Ibrahim. Gini ya. Ini kita buat pembanding lagi. Maksud saya supaya nih, kalau di ayat ini ketika menyebut Nabi Ibrahim, Allah hanya pakai kata qad. Oke? Tapi untuk menyebut nama Nabi Muhammad, Allah pakai kata laqad. Ini sudah jadi satu alasan kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai penghulu. Dari cara Allah menyebutnya saja sudah beda. Kalau Nabi Ibrahim, Allah menyebutnya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Tapi ketika menyebut Nabi Muhammad, laqad, sungguh nian, sungguh benar-benar gitu. Ya. Nah, perbedaan kedua di sini. Kalau di surat Al-Ahzab ketika Allah sebut nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Muhammad, yang Allah dahulukan itu Nabi Muhammadnya. Tapi ketika menyebut nama Ibrahim, yang Allah dahulukan uswatun hasanahnya. Ini menunjukkan bahwa tadi ya, perhatian
menunjukkan keistimewaan titik tekan yang disebut duluan ini menunjukkan titik tekannya. Artinya kalau pada diri Nabi Muhammad memang pribadinya yang hebat dia. Ya. Kalau pada Nabi Ibrahim fi Ibrahim walladzina ma'ahu, maka dikatakan tadi di depan qudwah itu bisa pribadi, bisa kelompok. Tapi pada Ibrahim itu disebut namanya di belakang, yang titik fokusnya adalah pada nih perbuatannya gitu ya. Nanti ada lagi ulama yang mengatakan beda uswah sama quswah itu sama qudwah. Kalau uswatun itu pada semua bidang, pada ilmu, pada akhlak, pada sifat. Kalau qudwah ini hanya pada perbuatan ya. Oke, maaf ini agak keluar. Sudah? Dari sini, dari penulisan ayat ini saja, Abang ayo semua ya, dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita sudah temukan 3 keistimewaan Nabi. Ya. Di atas Nabi Ibrahim. Makanya Nabi pilihan itu Khatamal Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu adalah Nabi, nama Nabi adalah Nabi kita nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Urutan ini menggambarkan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 2 orang tadi itu, saya ulang, Nabi pakai kata laqad. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim hanya qad. Kalau menyebut Nabi Muhammad, Allah sebut duluan pribadi Nabi, ya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad ini ya. SBY, bukan SBY. Sekarang presiden kita Prabowo adalah presiden. Prabowo adalah presiden gitu. Maka yang diingat orang Prabowo-nya gitu. Tapi kalau dibalik presiden kita adalah Prabowo, titik tekannya pada presidennya, bukan pada orangnya gitu ya. Jadi penyebutan nama Nabi mendahului uswahnya menunjukkan Nabi ini orang yang hebat ya. Oke. Sudah sampai di sini Bapak semua. Ini yang pertama, bahwa ayat yang selalu dibaca dalam setiap kita memperingati bertemu dengan Maulid Nabi, selalu dibaca ayat ini. Jadi ayat ini menggambarkan satu kesungguhan Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul orang yang istimewa. Ya, dia Nabi Muhammad ini betul-betul istimewa dan dia teladan. Dan ingat, teladannya bukan hanya dalam satu bidang. Tidak hanya sholatnya atau ibadahnya kita ikuti dia, tidak. Karena Allah pakai kata uswatun. Uswatun ini segala bidang. Sampai dalam urusan-urusan, urusan makan, urusan ke kamar mandi, urusan di kamar itu semua dicontoh, menjadi contoh gitu. Ini maksud uswatun hasanah. Tidak hanya di masjid, tapi urusan dengan tetangga, urusan dengan orang lain, urusan di tempat kerja, ya, urusan di manapun, semuanya beliau adalah uswatun, suri tauladan. Ya, oke. Sudah, sekarang saya hapus. Saya mau masuk ke apa yang Allah inginkan dari kita sesudah Allah menyebut Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Ya. Apa yang Allah inginkan? Ayat ini bilang Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, teladan dalam segala urusan, contoh dia. Ya, contoh dia. Nah, kenapa? Lalu seperti apa kita harus mencontoh? Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Nanti Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kalau ini 21 ya. Dari Ali Imran Al-Ahzab 321 ini kakek nyambung ke
Ali Imran ayat 31. Kata Allah, Qul, sesudah Allah tegaskan Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik sungguh. Jadi Allah dewek nih ya. Titik tekannya Allah yang ngomong sungguh gitu. Bukan orang lain, bukan pemimpin, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah gitu. Tapi Allah yang bilang sungguh benar-benar ya. Bagi diri kamu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswatun, terdapat suri teladan, contoh teladan dalam segala urusan, dan dia teladan hasanatun yang kebaikannya banyak. Dalam bahasa Arab, Abang Ayu semua, ini bukan hanya kalimat khobariyah, ya gitu bahasa Arabnya. Ini bukan hanya kalimat berita, bukan hanya pemberitahuan, tapi ini juga kalimat insya'iyah yang di dalamnya terdapat perintah agar kita mencontoh Nabi. Nah, ini Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat 31, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, Allah menyuruh Nabi, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, ya umatku, umat Nabi Muhammad, ya Allah suruh Nabi Muhammad bilang sama umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mengaku cinta pada Allah, kalau kamu memang cinta pada Allah, nih ya, fattabi'uni, maka ikutilah, maksudnya ikuti Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Jadi ternyata mengikuti Nabi ini itu adalah bukti kalau ya bahwa kalau kita mengaku cinta pada Allah harus dibuktikan. Membuktikannya bagaimana? Ikuti Nabi. Jadi kalau ada orang ngomong bilang saya cinta pada Allah, kalau ditanya, Bu, ibu cinta pada Allah? Iya, cinta gitu. Tapi pas ditanya, pas urusan-urusan agama, ya tidak ikut Nabi. Cara bergaul, cara berbicara, cara berpakaian, apalagi itu cara terus berjalan. Subhanallah. Macam mana jalan ikut Nabi itu, Bang? Nunduk kakek terantuk. Dan ternyata termasuk jalan Nabi betul. Iya Pak Epi, jalan Nabi Pak Epi tahu Pak Epi cara jalan Nabi itu. Bukan cuma nunduknya, Bang. Jadi misal ini tapak kaki kita, Nabi itu ini dulu napaknya. Iya baru gitu. Dan ternyata itu yang sehat katanya. Oke, balik. Jadi kalau kita ngaku cinta pada Allah, maka ikuti Nabi. Dalam bidang apa? Dalam urusan apa? Tidak cuma dalam urusan sholat, tidak cuma urusan puasa, tidak cuma urusan zakat, naik haji, tidak. Tapi semua urusan, karena Allah bilang uswatun. Ya, dalam semua hal, teladan dalam semua hal gitu. Lalu kalau kita ikut Nabi, di ayat ini dibilang kalau kita ikut Nabi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Kalau kita ikut Nabi, maka kita akan dicintai Allah. Nih. Merubah kebiasaan itu kan payah nian gitu, dak. Kalau lah terbiasa minum tegak, lah terbiasa minum tangan kiri, kadang karena kebiasaan kalau pas lagi tidak sadar, bukan tidak sadar, maksudnya spontan, respect gitu, muncul itu minum haus tangan kiri itulah, ya dak.
Orang lagi makan, ini budaya kita nih kan. Makan tangan kanan, ya tak? Pas nak minum, karena tangan kanan ini langsunglah dia yang jadi sendok. Ya tak? Ini sudunya, ini sendoknya nih kan. Akhirnya supaya jangan kotor, kita minum tangan kiri. Buat apa? Selama ini kita anggap itu sebuah hal yang wajar karena agar tidak kotor gitu. Tapi ternyata itu tidak nyunah, tidak sunnah. Dua tidak sunnahnya. Yang pertama tangan kirinya, yang kedua ternyata Nabi itu tidak menganjurkan saat lagi makan itu minum. Karena secara kesehatan ternyata diteliti hari ini itu tidak bagus buat kerja lambung kita. Ya. Oke, itu yang dibilang Nabi itu ternyata hebat gitu, diteliti. Kenapa pula misalnya minum itu dianjurkan jangan sesudah makan langsung minum, harus pakai jeda. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa Nabi minum itu tidak langsung setegukan gitu, tapi pakai 3 kali 3 teguk. Ternyata semua ada manfaat secara kesehatan, ya. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, kita akan dicintai oleh Allah. Maksud dicintai Allah itu tadi Allah berikan kepada kita kesehatan. Tidak hanya kesehatan, Allah beri lagi kemudian dengan kesehatan itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, itu baru misalnya dari cara kita makan. Ya, oh, yang kedua, yang berikutnya kata Allah, kalau kita mengikuti Nabi, maka yang kedua, satu kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, kalau kita mengikuti Nabi, akan diampuni dosa-dosa kita. Kenapa ulama, ya? Kenapa para pendahulu kita? Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi dulu, ya, merintis, mendorong umat Islam untuk, ya, sama-sama mengingat di bulan Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi gitu. Bukan karena ingin membuat sesuatu yang baru, tapi karena saat itu umat Islam, ya, banyak tidak perhatian kepada Nabi dan perlu momen untuk mengingatkan kembali mengingatkan kembali tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, maka diambillah momen itu di momen kelahiran gitu. Oh, ditekankan bahwa perintah Allah kalau bicara tentang Nabi itu di sini nih poinnya. Ikuti Nabi itu. Nanti satu lagi muncul ayatnya, ya, di surat Al-Hasyr. Satu ayat lagi nanti muncul. Wa ma atakumur, di tengah-tengah tapi ini ya, karena ayatnya panjang, ini di tengah-tengahnya ada kata-kata, ada kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di surat Al-Asr ayat 7 ini, apa-apa yang datang dari Rasul, apa yang dibawa oleh Nabi, apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita, Rasul kita, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu, ambil, kerjakan, amalkan gitu ya. Apa yang dibawa Nabi ambil, kerjakan. Wa manahakum, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan gitu. Sudah? Ya. Ini 3 ayat yang jelas betul kalimatnya, ya, menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Kalau di ayat pertama ini Allah masih
Kalau ini pakai insya'iyah soalnya ya, masih sekedar kalau yang tidak memahami kaidah, yang tidak mempelajari kaidah bahasa Arab, dilihat ini hanya kalimat berita gitu. Tapi ternyata tidak, ini ada juga kalimat perintahnya. Sama seperti ini, kalau ini jelas. Ali Imran ayat 31 itu jelas, ikuti Nabi. Al-Hasr ayat 7 ini jelas, apa yang dibawa Nabi, ambil, kerjakan. Apa yang dilarang Nabi, tinggalkan gitu. Nah inilah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, abang ibu semua, yang diinginkan dari kita mengingat-ingat peristiwa kelahiran Nabi itu. Dan inilah sebetulnya isi dari syahadat kita. Syahadatul Rasul itu, syahadat yang kedua. Ya. Isi Syahadatul Rasul itu, isinya ini, ittiba'ur Rasul. Nih kita ulang coba. Ya, kita ulang ya. Kan kita nyebut syahadat ya, asy-syahadah. Nih saya tulis agak besar. Syahadah. Kita kan bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Dalam kamus, nih dalam penjelasan bahasa Arab, kalau ada orang bersyahadah, ngomong asyhadu gitu, maknanya 3. Kalau ada orang ngomong asyhadu, itu maknanya 3. Yang pertama maknanya al-ikrar. Ini bahasa Arabnya nih ya. Ikraru. Asyhadu itu artinya ikrar dalam bahasa Arab. Maksud ikrar apa? Pernyataan. Ikrar ini artinya pernyataan. Satu nih ya, ini arti yang pertama. Jadi kalau ada orang ngomong wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama saja waktu itu dia sedang bilang, dan ketahuilah wahai sekalian keluargaku, saudaraku, aku bersaksi, aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi dia memberitahu semua orang bahwa kita bersikap meyakini, menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sama seperti ini, kalau ikrar itu dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran itu, syahidallahu annahu la ilaha syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini kita yasinan kan baca itu ya. Syahidallah, Allah menyatakan. Nah, kalau dalam tafsir, dalam terjemah dikatakan gitu. Ya. Syahidallahu, Allah menyatakan annahu, bahwa sesungguhnya dia la ilaha illallah, tidak ada yang wajib diibadahi, tidak ada yang wajib kita, tidak ada yang paling kita cintai, yang paling kita harapkan, yang paling kita takuti kecuali Allah. Nanti yang kedua, jadi yang pertama makna syahadat itu adalah pernyataan, ya. Ini penting nih ya. Kenapa? Supaya nanti berisi kita kalau kita mengucap syahadat itu. Yang kedua, saya kasih garis dulu. Asyhadu itu maknanya adalah al-qasam. Ini yang kedua nih. Dalam kamus dikatakan makna asyhadu itu adalah al-qasamu. Qasam. Qasam itu artinya sumpah. Sumpah itu, ya, sumpah itu kalau kita ketahui dalam bahasa Indonesia, pernyataan seseorang yang diikuti dengan ya kesiapan untuk menanggung segala resiko dari apa yang dia ucapkan. Makanya kan yang lazim kalau kita disebut sumpah-sumpah, yang kita ingat sumpah pocong misalnya gitu.
Karena orang berani dia bersumpah bahwa kalau dia bohong, kalau dia ngicuh, kalau dia berdosa, dia siap mati. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kata asyhadu itu makna yang kedua adalah al-qasam. Qasam itu maknanya sumpah. Sumpah itu tadi saya ulang, pernyataan yang diikuti kesiapan untuk menanggung segala resiko dalam menegakkan apa yang dia ucapkan itu. Siap dia menanggung segala resikonya. Kalau dalam sejarah kita yang dikenal sumpah itu kan, ya, misal kalau zaman Bengen, zaman Majapahit itu ada sumpah Palapa. Dia siapa Gajah Mada itu dia bersumpah bahwa dia seumur hidup tidak akan makan buah apa? Buah itulah pokoknya. Sekok buah itu dia berjanji tidak akan makan sebuah ya buah pala itu ya, sampai dia bisa menyatukan tadi beberapa wilayah itu Nusantara itu. Dan itu dia buktikan walaupun dia kepengen, dia tidak makan sebelum gitu. Ya sama lah mungkin kita dulu ya. Sumpah. Berapa terjadi gitu, dapat Itu tidak nyumpah, tidak sumpah namanya itu. Tidak. Jadi pernyataan yang diikuti oleh kesiapan untuk menanggung segala resiko. Jadi ketika kita ngomong wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, waktu itu kita sedang ngomong saya bersaksi, saya bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan saya sanggup menanggung semua resiko akibat perkataan saya ini. Itulah yang terjadi pada Bilal. Ya. Ketika dia disiksa, disakiti, dijemur, suruh ngomong Lata Uzza Tuhannya bukan Allah, tidak mau dia. Diseret, kakinya dikebat dikebat pakai tali, diseret pakai kudo di tengah padang pasir itu, lari bolak-balik, balu-balu, berdarah-darah kulitnya semuanya, tetap dia tidak mau. Dicambuk, tetap dia tidak keluar dari keyakinannya. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah mengucapkan syahadat. Syahadat itu adalah sumpah yang tidak akan dia langgar gitu. Sampai dia ditindih batu besar, hampir napasnya habis, ya, karena saking besarnya batu itu, tetap dia tidak mau. Batu di Mekah itu kan batu hitam padat-padat itu, bukan batu apung, bukan batu kosong, batu apung, batunya itu batu padat, gitu. Jadi ditindih dia pakai batu besar, ya. Dia tahan semua sakitnya itu, dan dia tetap dia tidak mau keluar dari Islam. Sekali lagi kenapa? Karena dia tahu ucapan asyhadu itu adalah sumpah gitu. Saya bersumpah akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai ikutan saya. Saya bersumpah akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan saya. Saya akan bersumpah akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai kecintaan saya gitu. Itu makna asyhadu yang kedua. Lalu yang ketiga, makna asyhadu itu al-mitsaq. Ya. Dalam kamus dikatakan pakai sa, mitsaqun gini ya. Pakai qaf belakangnya. Mitsak itu artinya perjanjian. Kalau sumpah ini pernyataan sepihak. Keyakinan dia yang dia menyatakan saya akan tanggung resiko apapun yang terjadi, saya akan pegang teguh keyakinan saya ini gitu. Tapi kalau misak itu janji yang konsekuensinya tadi dia tidak hanya berjanji dengan Allah, tapi dia juga berjanji dengan sesama manusia. Mitsak.
Pernikahan itu janji kita dengan Allah dan janji kita dengan pasangan kita. Maka ikatan pernikahan itu disebut misaqan ghalidha. Misak, perjanjian ya. Jadi yang namanya perjanjian itu adalah ungkapan yang diikuti dengan apa kalau perjanjian itu? Janji. Ungkap yang diikuti dengan keinginan bahwa dia tidak akan mengkhianati, tidak akan merubah, tidak akan melanggar, mengingkari pernyataannya itu. Ya. Pernyataan yang diikuti dengan kesungguhan kesadaran. Lebih pasnya ya, pernyataan yang diikuti dengan kesadaran bahwa dia tidak akan mengingkari, tidak akan melanggar, tidak akan mengkhianati apa yang sudah dia katakan itu. Ya, kalau anak muda gini swear gitu. Kini tidak main lagi itu anak muda zaman tahun. Kalau kini masih main pakai swear-swear itu, enggak ya? Nah, ini 3 makna nih. Ini 3 makna dari kata-kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menyatakan, artinya ketika kita membicara asyhadu itu, saya ketahui ya kalau ya seluruh warga kampung nih, gitu kan? Aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Kaget ketika asyhadu itu adalah al-qasam, seolah-olah dia bersumpah juga. Aku bersumpah gitu. Ya. Misak, perjanjian juga tidak akan dia khianati. Nah jadi makanya Abang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi generasi awal itu, walaupun Al-Quran belum utuh, belum lengkap, ya tak? Tapi imannya kuat-kuat sekali. Kenapa? Karena dia tahu apa makna kata syahadat itu. Ketika dia bilang asyhadu an la ilaha illallah, maka apapun yang terjadi dia tidak akan menyembah selain Allah. Dia tidak akan beribadah selain kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Dia menyatakan, dia bersumpah, dia berjanji untuk mengikuti Nabi. Oke. Jadi sentral dari syahadatul Rasul itu adalah ittiba'ur Rasul. Nih, pesan utama dari ucapan syahadat itu, dia menyatakan akan ikut Rasul, dia bersumpah akan mengikuti Nabi, dia berjanji akan mengikuti Nabi. Gitu. Ini makna secara kebahasaan, ya, secara etimologis. Tapi kalau dalil-dalilnya kuat sekali sudah. Al-Ahzab 31 bilang, ya, Ali Imran 20 maaf, Al-Ahzab 21, Ali Imran 31 nih luar biasa. Nah, sekarang kita balik dulu ke sini nih. Balik ke sini ke ayat 31. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi diri kamu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang sangat baik dalam segala hal. Siapa orang yang bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri tauladannya? Disebut dalam ayat ini, ya, liman kana yarjullah, yaitu orang yang berharap, yarjullah, orang yang berharap bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan yang baik, diberikan balasan yang baik dalam suasana yang baik. Di mana? Di surganya Allah. Orang yang yakin bahwa yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat.
Siapa orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan? Satu, orang yang memang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Yang kedua, orang yang meyakini memang hari pembalasan itu ada, dan setiap amal perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga siapa? Yang ketiga dibilang di ayat ini terakhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat. Di sini banyak mengingat Allah. Nih yang ketiganya. Jadi kalau kita ingin betul-betul bisa mencontoh Nabi, kita ingin agar Nabi itu bisa jadi suri tauladan kita, maka tumbuhkan 3 hal ini dalam diri kita. Lakukan, miliki dia. Satu, munculkan rasa harap yang kuat bahwa kita ingin bertemu dengan Allah, bahwa kita pasti akan bertemu dengan Allah, pasti, dan kita ingin pertemuan itu dalam keadaan yang baik. Akhir hidup kita akhir yang baik, husnul khatimah. Allahumma ij'alna bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupanku ini adalah husnul khatimah. Jadi yang kedua, orang yang meyakini hari akhir. Hari akhir itu pasti ada. Hari akhir itu pasti ada. Ya. Dan yang ketiga, hanya orang yang banyak mengingat Allah lah yang bisa tadi menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan. Karena berat jadi mengikuti Nabi itu berat. Nabi disakiti 13 tahun di Mekah. Ya enggak? Bukan cuma disakiti hatinya, bukan cuma disakiti perasaannya, tapi juga disakiti fisiknya. Semua. Tidak hanya dirinya, tapi juga sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang jalan sama dia, semua disakiti. 13 tahun, pas Nabi futuh Makkah, ya, menaklukkan kota Makkah, orang Mekah sudah mengira waktu itu bahwa habis, ya kan, akan terjadi pembalasan besar-besaran gitu, akan terjadi pertumpahan darah karena orang Mekah tahu mereka dulu menyakiti Nabi, membunuh sahabat-sahabat Nabi gitu. Mereka sudah berprasangka mati kita gitu. Apa kata rupanya yang dilakukan Nabi? Nabi datang masuk kota Mekah, naik unta, nunduk dia, idak busung dado, nunduk sambil ngomong, siapa yang masuk ke dalam Ka'bah aman. Oh, dia sebut juga musuh besar pemimpin Mekah waktu itu Abu Sofyan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman. Tidak cukup di situ lagi, Nabi bilang, siapa yang masuk ke rumahnya dewek-dewek aman. Jadi Nabi masuk itu sudah langsung memproklamirkan, memberitahu bahwa Nabi datang ke situ bukan untuk balas dendam, tidak gitu. Lah kita coba. Tidak lagi, kapan lagi? Iya, kapan lagi ya tak? Nah, baik. Nah, sekarang salah satu kelebihan Nabi itu, ya, kita ini kan, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Bang Ayu, kita ini kan diberi oleh Allah kemampuan. Allah beri kita ilham dalam surat Asy-Syams itu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap kita ini Allah berikan potensi untuk berbuat baik dan untuk berbuat buruk. Lalu Allah bilang begini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, beruntung sekali orang yang selalu membersihkan dirinya. Wa qad khaba, rugi nian orang yang dassaha, mengotori jiwanya.
Nah, Bapak Ibu semua, saya mengajak malam ini Abang Ayu, keluarga semua yang saya cintai, insyaallah udah setahun lebih kita pengajian ya tak? Lah berapa purnama tuh? Lah lewat. Yuk, berapa purnama kita sudah yuk. Walaupun banyak bolong juga ya tak? Tapi ini inti dari Sahadatul Rasul ini. Jadi kita jadi kita tuh diajari oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, memahami Islam itu sebagaimana macam Allah menurunkan Al-Quran. Surat pertama itu diletakkan Al-Fatihah. Kenapa surat pertama Al-Fatihah bukan Iqra? Padahal Iqra Al-Alaq yang turun pertama. Karena Al-Fatihah itu berisi pokok-pokok pikiran, garis-garis besar, tema umum dari Al-Quran. Allah pengen kita paham dulu tema umumnya gitu. Nah, terkait ini syahadat, ya, syahadat, tema umum syahadat ini kan pintu kita untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tema umum dari syahadat itu ini syahadat yang kedua nih ya, syahadatul Rasulnya. Kalau syahadat tauhidnya sudah kita ulang-ulang itu. Khusus malam ini karena kita masih di bulan Maulid, intinya ya. Jadi syahadat itu artinya kita menyatakan diri kita. Yuk, kalau Ayu sudah ngunjuk tahu orang sekampung raya nih, aku akan sedekah tiap hari telok 12 buah, misal gitu. Misal. Apa di mana kita meletakkan muka kalau tiba-tiba tidak kita lakukan sementara kita sudah keluar-keluar kemana-mana bahwa kita akan sedekah gitu. Di mana meletakkan muka kan gitu. Dan kita paling tidak mau karena itu harga diri itu kan, marwah dewek, maka kita akan jago itu. Nah, begitulah syahadat itu, ikrar pernyataan. Dia juga sumpah pernyataan yang diikuti dengan tadi kesiapan untuk menanggung segala resiko. Iya, ngikuti Nabi itu capek, tidak bisa leyeh-leyeh, tidak bisa ini, tidak bisa itu gitu. Tapi itulah ya. Dan justru kalau ngikuti Nabi kita terarah pada yang benar, terhindar dari yang salah, terhindar dari yang buruk gitu. Bagian dari qad aflaha man zakkaha tadi gitu. Oh, syahadat itu adalah al-misak, janji kita gitu. Maka mulai sekarang tuh Bang Ayu semua ingat, kalau kita nak berbuat gitu ya, ada rasa-rasa yang tidak pas gitu. Ingat gini, oh saya kan sudah bersyahadat. Jadi syahadat itu, kenapa rukun Islam itu nomor satunya syahadat itu? Karena dia itu benteng. Karena dia itu benteng, perisai yang menjaga kita agar tidak keluar dari koridor itu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bang Ayu semua yang dirahmati Allah. Malam ini temanya ini Bay ya. Insyaallah. Intinya Nabi adalah suri tauladan dalam segala hal. Satu, ya, bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi juga dalam urusan akhlak, juga urusan muamalah, urusan kerja, ya, dan semua urusan-urusan lain. Ekonomi, kalau pakai bahasa pelajaran PPKN dulu tuh, Oleksos sebut hankam. Dalam urusan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, segala urusan dia itu uswah gitu. Maka jangan hanya mengikuti Nabi ketika sholat, tapi ini zaman kita muda-muda dulu itulah kan, sholat ikut Nabi 14 Februari
Misal gitu kan. 25 Desember ke rumah kawan, makan masak gitu kan. Ikut. Nah itu yang zaman dulu, itu yang tidak kenal. Itu yang dimaksud uswah itu, jangan dicampur baur. Jadi yang pertama itu, Nabi itu adalah uswah. Yang kedua, Nabi adalah suri tauladan dalam semua bidang. Ya. Lalu yang ketiga, Allah kasih tahu kita, kalau kita cinta sama Allah, kalau kita mengaku cinta sama Allah, ikuti Nabi, ya. Kalau kita mengikuti Nabi, Allah cintai kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Yuk. Al-Imran 31 itu kan bilang, kalau kamu mengaku cinta pada Allah, gitu kan. Nah, supaya Allah juga menjawab cinta kita tuh. Kalau kita dewek ngaku cinta sama Allah, tapi Allah tidak cinta sama kita. Bang, tidak, abang pernah bang cinta tak berbalas tu bang? Nah, apa rasanya ya tak? Apalagi kaget di akhirat yang abadi itu. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya tak? Apa bahasa dulu tuh Pak Epi, bertepuk sebelah tangan. Ya tak? Ya. Nah, supaya kalau kita ngaku cinta sama Allah, agar Allah juga mencintai kita, kuncinya seko. Di mana dia bertemunya? Mengikuti Nabi kuncinya. Ya, kuncinya mengikuti Nabi agar cinta kita tuh tidak bertepuk sebelah tangan. Awak ngaku cinta, Allah cinta juga sama kita. Jadi ketemu barang tuh, masuk dia. Ya tak? Nah, yang terakhir ini dak. Ini sekedar penjelasan secara istilah etimologi ya dak, untuk memperkuat pemahaman kita atas kata-kata asyhadu itu. Saya hari Jumat kemarin diajak Ustadz Faisal itu. Pagi di masjid DPR Kota. Pada Jumatnya di Masjid Nurdin kan. Jadi ya Allah, saya nengok sambil cerita ya, sambil mengikuti dua proses itu sama Ustadz Faisal sambil cerita. Dia cerita macam mana perjuangan pengorbanan orang lain hanya untuk bersyahadat ini. Ya tak? Ada yang tak diakui lagi jadi anak, ada yang diusir dari keluarga, dicabut hak warisnya, ada yang dikurung dalam rumah, tak dikasih makan, tak dikasih apa-apa, dikunci dari luar gitu. Awak alhamdulillah nak solat tak ada yang larang, malah kalau tak solat kena marah. Masih juga kita udah sholat itu. Ya Allah, nikmat Allah ternyata buat kita nih besar sekali ya. Jadi asyhadu itu pernyataan, itu sumpah, itu janji. Ya. Ingat nih, pokok asyhadu itu pernyataan, pemberitahuan kepada semua orang akan sikap kita. Dia sumpah pemberitahuan kepada semua orang bahwa kita ketika membuat pernyataan itu sanggup menanggung segala resiko. Asyhadu itu adalah pernyataan yang menunjukkan kesungguhan kesadaran kita untuk tidak mengkhianati, tidak melanggar perkataan kita. Jadi makna asyhadu itu dalam, kuat sekali dia itu. Ya, dan alhamdulillah malam ini setidaknya kita bisa membahasnya ya. Demikian Abang Ayu semua yang kami muliakan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.